Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Dwi Saputro di Crypto Academy Channel. Hari ini tanggal 10 Desember ya 2021 ya, 6 hari setelah terjadinya crash Bitcoin dan teman-temannya ya di tanggal 4 Desember 2021. Kita bahas apa yang terjadi dengan 6 hari ini dan bagaimana kira-kira prediksi untuk 7 hari berikutnya akan ada peristiwa seperti apa ya teman-teman sekalian, bahwa selama 6 hari ini ya, jika teman-teman lihat dari grafik Bitcoin ya dan juga market secara keseluruhan itu masih bearish, yaitu masih bearish, artinya masih beruangnya menerkam ya, jadi masih di bawah ya. Meskipun Bitcoin sudah naik dari 40.000 ke 49 dan 50.000, tapi masih floating ya, masih naik turun, masih swing, masih batas atas dan batas bawahnya. Terutama batas bawahnya ini masih belum kelihatan apakah masih akan terus turun ya. Jadi indikator ini menunjukkan bahwa para investor itu masih wait and see ya, tapi belum benar-benar keluar dari industri Bitcoin atau industri cryptocurrency. Sorry ya, karena apa? Karena juga dari data-data juga menunjukkan bahwa ya holdernya juga tidak berkurang ya, jadi masih tetap ada perputaran uang di kripto. Jadi tidak usah takut bahwa kripto ini bakal nyungsep ke bawah, bakal 0 rupiah, itu nonsen, itu tidak mungkin ya. Ini hanya sementara saja. Sementara apa? Yaitu sementara menunggu adanya keputusan dari Fed tentang percepatan dari tapering dolar ya. Yaitu mereka akan meeting tanggal 14 dan 15 Desember besok itu ya, minggu depan itu ya. Kita lihat apakah jadi tapering atau tidak ya. Dipercepat atau tidak taperingnya, diperbesar efeknya lagi ya atau tidak, itu tergantung dari dua hal teman-teman. Yang pertama adalah tentang laju pertumbuhan COVID Omicron ini di Amerika maupun di dunia, itu akan mempengaruhi apakah tapering ini akan dilanjutkan ya. Kalau misalkan virusnya ini semakin mengganas, mempengaruhi perekonomian dan kemudian harus lockdown ya, pastinya ini akan membuat tapering dipercepat. Tapi kalau dari baca-baca pernyataannya Presiden Biden ini mengatakan bahwa kita akan menghadapi Omicron ini dengan teknologi ya, dan dengan kesabaran ya, bukan dengan kepanikan kata dia. Berarti kemudian Presiden juga mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan lockdown. Nah ini juga sinyal yang positif. Juga bisa dilihat juga, teman-teman bisa googling aja itu pertumbuhan COVID Omicron ya, COVID di seluruh dunia. Itu per minggu ini, per hari ini juga landai ya teman-teman, semakin menurun ya. Juga laporan dari para peneliti ya, para peneliti di seluruh dunia itu mengatakan bahwa virus Omicron ini tidak terlalu ganas ya. Ternyata tidak terlalu ganas, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Bahkan di Indonesia saja orang-orang udah pada cuek aja ya. Itu menunjukkan bahwa virus ini sudah tidak terlalu mempengaruhi ekonomi. Semoga ekonominya bergerak terus ya. Dan yang kedua adalah ya, efek yang kedua adalah pengumuman tentang indeks harga konsumen ya, Consumer Price Index, yang akan diumumkan minggu depan di Amerika ya. Nah itu bisa menjadi indikator apakah akan dinaikkan taperingnya. Apabila indikator kenaikan harga secara nyata atau Consumer Price Index ini meningkat, dalam artian juga inflasi meningkat, itu bisa membuat tapering dipercepat. Jadi tergantung dari dua faktor itu teman-teman. Tapi prediksi saya sih kayaknya tapering nggak akan terlalu dipercepat ya, karena
ya laporannya inflasinya ya mungkin nggak terlalu tinggi-tinggi amat, meskipun agak naik dibandingkan 2020 ya. Nah, jadi keadaan makroekonominya selama 6 hari itu kira-kira seperti itu. Makanya banyak investor itu kemudian wait and see ya, belum mengambil posisi turun atau beli atau jual ya. Tapi mostly masih dalam posisi bearish. Dalam posisi bearish ini teman-teman yang bermain di future itu bisa mengambil posisi lebih banyak short sell ya. Jangan ngambil posisi long buy, karena kita tidak tahu bottomnya ya. Tahu-tahu nanti tiba-tiba merosot lagi gitu ya. Jadi Anda nanti malah minus gitu ya. Jadi Anda ambil aja posisi di long buy. Jadi Anda pakai Bollinger Band gitu, kemudian Anda pelototin aja price historinya ya, sejarah harganya dalam seminggu ini atau dalam 1 bulan ini harga tertingginya berapa ya. Misalkan kalau kita bicara Gala, harga tertingginya 0,8, sekarang itu kisaran 0,5 ya. Kalau dia itu naik di 0,6, 0,7, Anda short sell aja ke bawah ya. Nanti dia akan kita taking profit di 0,5 atau 0,4 ya. Ya, seperti itu. Jadi tunggu di atas dulu baru kemudian di short sell ya. Seperti itu, dengan mungkin stop lossnya 5% dari posisi Anda. Itu sudah cukup lumayan aman bagi Anda pemain trading kripto ya. Untuk para investor kripto ya, Anda bermain di spot ya, tentunya sebenarnya ini adalah masa-masa untuk akumulasi aset Anda, untuk nambah aset favorit Anda ya. Ada satu berita yang menarik bahwa Texos itu sedang bekerja sama dengan Ubisoft ya, salah satu pemain game yang paling besar, yang bukan yang paling besar, salah satu yang terbesar di dunia, Ubisoft ya, sudah akan launching gamenya untuk NFT-nya itu dibantu oleh Texos ya, TZX ya, Texos ya. Nah itu Ubisoft ini adalah pemain real gamer ya, bukan seperti Sandbox itu yang baru ya. Nah, dia sudah punya game macam-macam, termasuk yang Anda kenal seperti Mario Bros ya, kemudian Assassin's itu juga ada, Assassin's Creed Assassin, nah itu juga punyanya dia ya. Anda bisa cek di webnya Ubisoft ya untuk keterangan lebih lanjut bahwa Ubisoft ini sudah bekerja sama dengan Texos ya. Dan harga Texos langsung melompat dari 0,3 ke 0,6 ya, 0,6 ya. Dari $3 ke $6 ya. Dari $3 ke $6 sekian ya. Dan memang ada konsolidasi lagi ya, biasa, karena kan habis naik hampir 80%, kemudian dia konsolidasi lagi untuk Texosnya. Anda yang senang Texos ya, mungkin waktunya akumulasi juga ya, sebelum pasar kembali bullish lagi ya, bullish lagi ya. Kapan itu akan bullish ya, menunggu dua indikator itu. Yang pertama adalah Omicron ini secara konstituen internasional tidak mengkhawatirkan dan semua orang optimis ya. Kemudian Eropa tidak jadi lockdown misalkan, itu adalah tanda-tanda pasar akan mulai bullish ya. Kemudian Amerika ya, kita harapkan 14-15 Desember ini nggak jadi tapering bahkan, atau malah menurunkan kadar taperingnya. Dan juga Amerika kadar inflasinya menurun ya, indeks harga konsumennya juga menurun ya, penganggurannya juga menurun ya, dan ya segalanya mungkin menjadi lebih baik. Itu tandanya adalah pasar pasar semuanya akan menaik ya, termasuk kripto ya. Nah, kira-kira kabar dari pasar kripto ya, dari minggu kemarin sampai dengan 1 minggu ini seperti itu. Dan minggu depan ya prediksinya masih akan bearish ya, kita tunggu sampai tanggal 14 dan 15. Demikian Crypto Update dari Crypto Academy, semoga bisa membantu Anda
dalam memutuskan trading dan investasi Anda di crypto market. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.